Selamat pagi teman-teman dan para saudara sekalian. Pagi ini hari Jumat tanggal 3 November 2023 jam 05.15 WIB di Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, saya mau bercerita. Saya kasih judul Suara Seorang Pasien Penyakit Stroke. Saya terkena serangan stroke tanggal 16 Oktober 23. Kemudian 18 Oktober 23 dirawat di rumah sakit sampai tanggal 24 Oktober 23 di RSUD Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian 24 sore pulang di rumah, 24 sampai hari ini dirawat di rumah. Itu awal saya sakit stroke-nya. Sampai sekarang juga masih stroke. Yang saya ceritakan pengalaman iman saya. Setiap orang punya pengalaman iman sendiri-sendiri. Dan bagaimana disentuh Tuhan juga tergantung Tuhan dan manusianya menyambutnya. Saya itu sudah sering diberitahu sama teman, ya pas lorong ini nganu roh, nama saya Toro. Yo sok buka YouTube misa online atau doa-doa yang lain, tapi saya abaikan. Ya saya dengarkan, oke terima kasih teman. Tetap saya respon positif. Tetapi saya mengalami sendiri. Saya disentuh Tuhan saat tanggal 20 Oktober 2023 saat saya masih berbaring di rumah sakit RSUD Sidoarjo, Jawa Timur. Bagaimana kisahnya? Saya itu hari Jumat itu siang tiba-tiba kok pingin nanti sore pergantian waktu dari siang ke malam ke sore itu maghrib itu aku tak doa rosario. Saya waktu itu tidak bawa rosario, tetapi kan kita tahu semua jari kita bisa untuk doa rosario. Nah, sejak saat itu sekitar jam 5 sore saya berdoa rosario pakai tangan, selesai biasa doa rosario biasa. Tiap hari. Nah, sejak tanggal 20 Oktober 23 sampai hari ini saya tidak lepas doa rosario sore hari sekitar jam 5 menjelang maghrib itu. Nah, yang ingin saya ceritakan pengalaman iman ini, ya saya tetap mengangkat ini dalam iman, pengalaman iman. Kemarin hari Kamis tanggal 2 November 25 kemarin. Ini sekarang hari Jumat tanggal 3. Saya tuh siang makan. Didulang istri. Sayurnya itu patin. Sekitar jam 12:30. Asem-asem ikan patin. Ya saya senang ikan patin itu. Nah, tiba-tiba istri saya dulang itu kurang perhatian. Di ikan patin itu ada durinya. Ya saya orang yang sedang sakit makan, tahu nggak kalau sakit stroke itu nafasnya tuh ndak sebanyak kalau orang sehat. Bisa nafas sehat dan sebagainya. Waktu saya makan ngunyah pun dengan itu tidak semudah orang sehat. Nah, sakunya saya telan. Luar biasa. Ternyata ada duri yang cuman berapa ya? 1 cm mungkin. Nancep nih tenggorokan saya, di lidah saya. Saya sebagai orang sakit stroke takutnya minta ampun. Heran saya. Panik saya. Mau saya marah-marahin istri saya. Kamu tuh gimana? Dulang gini ada duri kok nggak tahu. Dan sebagainya. Istri saya juga panik. Sampai tetangga saya namanya Bu Triana, Pak Agus, tak suruh manggil. Piye acaranya ya? Saya manggilnya namanya dia. Tetangga saya cuma, si kemarin dikasih itu loh.
nasi putih digelontor dilak kan hilang dewi nanti kan hilang sendiri. Dua orang namanya Pak Agus dan Budiran itu menyarankan seperti itu. Setelah itu ya ditinggal lungo, ditinggal pergi. Akhirnya saya tinggal berdua sama istri. Akhirnya aku nyerah. Mah, aku tak tidur aja waktu itu setengah dua. Aku tak tidur masih ganjel di sini durinya. Nah, tiba-tiba, tapi saya menilainya ini rahmat Tuhan. Jam 3 kurang sore, ada seseorang, saya kan sudah bangun, saya duduk di ruang tamu. Saya senang duduk di situ sambil mendengarkan YouTube dan sebagainya. Tiba-tiba itu ada orang tetek pintu pagar depan. Siapa? Bilang gitu. Saya Pak. Oh ya, sebentar ya. Istri saya lagi di belakang. Aku bilang gitu, teriak gitu aku. Sana kan pintu pagarnya ditutup tapi tidak dikunci. Nah, terus istri saya datang. Oh, Pak. Nah, ini biar istri saya yang cerita ya. Enggak tahu, Mas. Itu siapa, Pak Mah? Kok orangnya dari tadi kok di situ terus terus. Terus istriku yang nyamperin. Nah, sekarang jatahnya istri saya yang cerita. Mah, ceritanya, Mah. Waktu itu saya dengar tek pintu ya. Gak biasa ada. Agak keras. Kalau tek pintu itu biasanya orang bertamu dan sudah kenal kita. Mungkin mau besuk apa mau bicara apa gitu loh. Terus saya bilang, "Siapa itu, Pak?" Terus saya buka pintu. Waktu itu saya itu masih panik ya karena duri di sini ya. Untuk pas makan tuh sakit, dia benar-benar kesakitan dan saya panik. Saya kepikiran itu, saya sampai browsing di Google ya. Itu saya mencari penjepit untuk mulut. Penjepit untuk mulut maksudnya saya berupaya untuk mengambil itu, nanti saya beli jepitan supaya jepit yang duri ini nancap itu, tapi yang muncul malah jepitan ikan. Nah, terus saya mikir-mikir, aduh apa, saya terus langsung feeling saya ke apotek ya, pikiran saya mau ke apotek. Waktu itu keluar mau ke apotek mengeluarkan motor lah. Masnya itu tek menghalangi pintu saya mau keluar. Terus, ya Mas ada apa Mas? Kok ini? Iya ini Bu, saya itu mau nawarin ini, barangkali Ibu itu AC-nya kan ada 2 mau dibersihkan. Oh ya memang saya waktunya sudah waktunya bersihkan, tapi saya itu masih repot Mas. Ternyata yang datang itu tukang AC yang nawar-nawarin di gang-gang itu. Nah, dia kasih kartu nama. Terus saya tuh mengeluh ya, Mas. Maksudnya curhat ke Masnya itu. Kan dia orang AC itu kan dia orang teknik ya. Terus saya bilang, "Mas, mohon maaf saya itu suami saya lagi sakit, stroke tadi tuh saya nyuapin, itu ada duri itu masuk di mulutnya. Nah, sekarang itu saya mau cari pingset yang bisa ngeluarin durinya itu. Lah pakai tangan tak rokok enggak bisa, tak pakai penjepit lain pendek." Terus saya bilang gini, "Mas, jenengan ada penjepit enggak? Kira-kira untuk ini loh, yang saya utarakan itu untuk ngambil duri." "Oh, saya ada, Bu. Coba aku lihat." Terus diperlihatkan, ternyata itu bahannya stainless, ada lancip gini ya untuk penjepit gitu. Loh, ini untuk penjepit apa, Mas? Dan ini bentuknya kayak itu kan nanti masuk tenggorokan apa kesenggol lidahnya kan sakit. Terus dia kan muslim ya, insya Allah Bu bisa, nanti saya bantu Bu, coba dilihat dulu Bu ini. Nanti, ya tapi saya tak cuci dulu ya. Terus dicuci, terus dia masuk ke rumah. Terus saya kan sudah ngambil senter lihat HP, dia juga, "Ini loh Mas, coba tak senterin lihat ini apa di dalamnya itu tuh ada duri pas di tengah-tengah tenggorokan." Saya tuh melet gitu. seperti itu.
Terus dia sudah ngambil jepitnya itu, aku yang nyenterin, terus masnya itu kan tangannya kecil ya, langsung diambil gitu loh. Lo kok iso? Aduh, legane minta ampun ini, terus seneng banget terus. Iya. Akhirnya aku cerita, ini AC mas, yus mas, ini bodoh-bodoh kita bagi rezeki ya, masnya menolong saya, sudah sekarang bersihkan AC gitu. Iya. Ya itu ceritanya loh. Aku sampai ngomong ke suami, apa ya, apa malaikat itu kok ya sore itu kok disuruh malaikat, apa itu karena rahmat Tuhan, aku bilang gitu kan. Ya kita kebingungan dalam keadaan panik, ternyata Tuhan ngasih jalan. Iya. Mungkin seperti itu pengalaman Ya. imani, pengalaman rohani. Ya. Gitu saudara-saudara, pengalaman yang sangat sederhana, sangat pendek, tapi nyata, dan saya mengangkatnya sebagai belas kasih Tuhan. Karena apa? Luar biasa loh, sakit tenggorokan gara-gara duri. Padahal duri itu pendek, tetapi karena saya tuh sedang sakit stroke, panik, emosi dan sebagainya itu jadi satu. Tidak berapa lama Tuhan tolong kirim orang mau nawarin servis AC, bersihin AC, punya penjepit untuk ngambil duri di tenggorokan saya. Tuhan sangat baik. Lepas dari itu cerita kebiasa manusiawi dan sebagainya atau kebetulan dan seterusnya, silahkan Anda berargumen atau punya alasan sendiri. Tetapi saya sangat mengerti Tuhan menolong saya pada saatnya, dan saya teringat mungkin ini tidak lepas karena doa rosario saya setiap hari. Nggak tahu kapan Tuhan memberi cobaan atau saya mengalami apa, kapan nggak tahu. Tetapi Tuhan juga menolong juga tepat waktu. Sehingga hari ini, hari Jumat, memang sakit waktu untuk menelan itu masih ada. Tetapi tidak seperti waktu durinya masih ada. Sekarang sih memang proses penyembuhan. Yang gue ngelot biasa lagi, tapi tidak separah kalau pas ada durinya gitu. Gitu aja ya Mama ya ceritanya ya. Iya, pengalaman iman kecil ini semoga bermanfaat bagi orang lain, bagi umat Katolik. Dahsyatnya doa rosario. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Udah ya. Oke, demikian.